بعد انتهينا من أبواب متعلقة بمعاريف التوحيد. هل عرفتم اللغة العربية ولا إندونيسيا؟ Indonesia. Kita afwan tadi nyoba iseng nih, barangkali ya sudah itu aja Ustaz, kan senang kan. Kita lanjutkan di bab setelah bab-bab yang berkaitan dengan pengertian-pengertian tauhid, kalimat la ilaha illallah, dan saat ini kita sudah masuk pada bab yang ke-6 ya, berkaitan tentang pembatal-pembatal tauhid. Bab 6 sampai akhir ini adalah pembatal-pembatal tauhid, imma membatalkan dengan mutlak, habis semuanya, berarti pelakunya bisa menjadi kafir, atau membatalkan di dalam arti mengurangi, imannya berkurang. Kalau membatalkan yang mutlak berarti sifatnya amalan tersebut kafir, mengkafirkan pelakunya. Kalau mengurangi adalah kabair, yaitu dosa besar. Bab yang ke-6 di halaman 25. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Tafadhal, man yaqra? Al-muqri' kamil. Kullukum anta wala ant. Tafadhal. Bab ini menyebutkan tentang tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Ya, tafsir tentang tauhid dan tafsir tentang syahadat la ilaha illallah. Apa perbedaannya? Ya, tafsir tentang tauhid dan tafsir tentang syahadat la ilaha illallah. Kalau tafsir tentang tauhid kama araftum, sebagaimana yang kalian ketahui, yaitu apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Dan di sini disebutkan tafsir syahadat la ilaha illallah. Ya. Kalau tafsir tentang syahadat la ilaha illallah, dari syahadatnya berarti dia membahas atau mengulas. Pertama, iqrar. Seseorang mendeklarasikan syahadatnya. Kemudian mengetahui apa yang dia ucapkan. Bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi mengetahui apa yang dia ucapkan. Kemudian yang ketiga, menerapkan konsekuensinya. Ini perbedaan antara tafsir tauhid dan tafsir syahadat la ilaha illallah. Tipis ya. Ini tafsir tauhidnya, kalimatnya la ilaha illallah. Ini yang satunya tafsir syahadatnya. Namanya orang bersyahadat berarti dia sedang mengumumkan, betul? Sedang mengumumkan, mendeklarasikan, ya. Disertai dengan mengetahui apa yang dia deklarasikan, apa yang dia umumkan, ini dia tahu. Bukan hanya sekedar seperti burung beo. Burung beo bisa enggak ngomong la ilaha illallah, tapi dia tidak paham apa yang dia ucapkan. Bisa dibedakan di sini? Nah, kalau burung beo bisa dia ngomong la ilaha illallah. Apakah kemudian masuk dalam hadis man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah? Burung beo. Kan tidak. Yang dimaksud di dalam hadis itu barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah adalah yang mendeklarasikan, kemudian mengetahui apa yang dia ucapkan, kemudian mengamalkan atau menerapkan apa? Konsekuensinya. Ya. Dalil yang pertama disebutkan di sini firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunih." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ya, yaitu orang kaum musyrikin, ud'ul ladzina za'amtum min dunih. Serulah yang kalian klaim sesembahan-sesembahan selain Allah itu. Coba berdoa kalian.
panggil mereka, kata Allah. Ya, menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk menantang mereka. Allah mengatakan apa? Fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Maka mereka sesembahan-sesembahan itu tidak akan mampu untuk memiliki kashfad durri, ya, sesuatu yang bisa mengangkat musibah, sesuatu yang bisa menolak bala. In aradani Allahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah menghendaki adanya musibah, tetap terjadi. Walaupun berhala-berhala itu ada, tetap musibah terjadi, tidak mungkin hilang. Wala tahwila, dan tidak mungkin berubah, tidak mungkin berpindah musibahnya. Jika tidak percaya, kata Allah, coba serulah. Ya, ini adalah ancaman dari Allah. Kalau Allah turunkan musibah, bisa enggak mereka cegah musibah itu? Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilah. Mereka sesembahan-sesembahan itu alladzina yad'un, ya, yang mereka menyeru, yabtaghuna ila rabbihim alwasilah, ya. Mereka juga butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-wasilah di sini maksudnya adalah al-hajah, adalah kebutuhan. Orang berdoa kepada contohnya pohon sendiri butuh kepada Allah. Orang berdoa kepada Yesus, Nabi Isa sendiri butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dari makhluk yang diserahkan ibadah kepadanya, sesungguhnya makhluk itu sedang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-wasilah di sini menjadi pokok bahasan, bahwasannya selain dari Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya tetap butuh. Ya, kalau butuh berarti dia belum bisa dipredikatkan sebagai Tuhan, tidak pantas disembah. Ayyuhum aqrabu, mana di antara mereka yang paling dekat, wa yarjuna rahmatahu, dan yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna adzabah, dan mereka itu juga takut kepada azab Allah. Ya. Aqrab maksudnya beribadah, dia yang paling dekat kepada Allah. Yarjuna rahmatah, mengharapkan rahmat Allah, yakhafuna adzabah, takut pada azabnya. Ini semua sifat dari makhluk, maka tidak pantas sedikit pun untuk disembah. Inna adzaba rabbika kana mahdzura, dan sesungguhnya azab Allah itu adalah sesuatu yang patut dihindari, patut diwaspadai. Wa qaulihi ta'ala, firman Allah berikutnya, ucapan Nabiullah Ibrahim, wa idh qala Ibrahim li abihi, dan ketika Nabiullah Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, wa qaumihi, dan kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari ayat pertama sampai ayat kedua ini merupakan tafsir la ilaha illallah dan tafsir syahadat la ilaha illallah. Titik poinnya di mana? Ibadah, kan? Di ibadah. Persembahan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selainnya, selain dari Allah Subhanahu wa taala, mereka berlepas diri. Bara'um mimma ta'budun, ada lafaz ibadah, ta'budun. Nabiullah Ibrahim mengatakan kepada ayahnya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Nabiullah Ibrahim tidak mengatakan aku berlepas diri, ya, dari apa yang engkau yakini yang bisa mendatangkan rezeki, dari apa yang engkau yakini yang apa contohnya, menurunkan hujan barangkali.
seputar rububiyah enggak, tapi mimma ta'budun, apa yang kalian sembah. Illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali adalah kepada zat yang menciptakan aku, karena dialah yang akan memberi petunjuk kepadaku. Ya. Jelas di sini yang dijadikan titik poin adalah ibadah. Maka ini memperkuat makna la ilaha illallah secara syar'i adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Itu makna dari la ilaha illallah, bukan yang lainnya. Ya, bukan yang lainnya. Terus kemudian firman Allah berikutnya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan ahbar. Ahbar adalah ulama, sebutan bagi ahli ilmu Yahudi. Ahbar. Wa ruhban. Ruhban jamak dari rahib. Rahib adalah ahli ibadahnya Nasrani. Ya. Karena memang Yahudi terkenal dengan ilmunya, maka disebut ahbar. Sedangkan Nasrani dikenal dengan ahli ibadahnya, maka disebut rahib atau rahib ya. Jamaknya ruhban. Mereka menjadikan ahli ilmu mereka Yahudi, wa ruhbanahum, dan ahli ibadah mereka Nasrani, arbaba min dunillah, sebagai arbab. Arbab itu jamak dari Rabb. Ya, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wal Masih ibn Maryam, demikian pula dengan Isa bin Maryam, mereka jadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus dan kemudian wa qaulillahi taala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nas, dan di antara manusia, may yattakhidhu min dunillahi andada, ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai tandingan tersebut seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, maka orang-orang yang beriman sangat besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sahih. Ya, dan di dalam sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini maksud sahih adalah sahih apa? Sahih Muslim. Adalah sahih Muslim. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan kufur terhadap apa yang disembah selain Allah, haruma maluhu wa damuhu, maka haram hartanya dan darahnya, wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla, dan hisabnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita baca fawaidnya, antum bisa kasih komentar bahwasannya makna dari tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah satu, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Yang kedua, mengingkari seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mengingkari seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala.
Tiga, menerapkan kalimat tauhid atau syahadat la ilaha illallah, menerapkan kalimat tauhid atau syahadat la ilaha illallah dengan mencintai segala sesuatu karena Allah, dan mengutamakan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengutamakan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa perhatikan di situ saya sebut cinta dan taat. Ada cinta dan taat. Ya, cinta dan taat ini yang mempengaruhi seseorang untuk mempraktekkan tauhid secara sempurna, atau jika dia kurang dalam cinta dan taat tadi, tauhidnya menjadi kurang sempurna atau bahkan berkurang jauh. Makanya di situ ada syirkul mahabbah dan syirkul ta'at. Ada syirik kecintaan. Kalau kita cinta kita lebih besar pada selain Allah, maka kita syirik mahabbah namanya, syirik kecintaan. Atau seseorang mentaati selain Allah Subhanahu wa taala walaupun perintahnya menyelisihi perintah Allah, maka syirkut ta'at namanya. Syirkul mahabbah ada dalam ayat Al-Baqarah tadi, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum hubbillah. Kalau syirkut ta'at ada pada ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Sampai sini ada ditanyakan? Wasil. Pertama yang disebutkan oleh Syekh adalah perkara yang penting, yaitu tafsir tauhid dan tafsir syahadat. Tadi saya sudah sebutkan ya. Tadi komentar yang antum catat ini adalah tafsir tauhid dan tafsir syahadat, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Kemudian mengingkari seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menerapkannya dengan mendasari cinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita mencintai, boleh. Tapi maksudnya apa tadi saya katakan mencintai karena Allah. Maksudnya apa? Mencintai sesuatu yang Allah cintai atau siapa yang Allah cintai. Jadi kita enggak mencintai maksiat, kita enggak mencintai kekufuran karena Allah benci. Kita enggak mencintai berhala karena Allah benci. Kita tidak mencintai orang kafir karena Allah benci. Paham ya? Mencintainya karena Allah. Juga demikian taat tadi. Memprioritaskan atau mengutamakan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wasil. Di dalam surat Al-Isra, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala rad 'alal musyrikin, bantahan terhadap orang-orang musyrik yang mereka menyembah kepada selain Allah. Alladzina yad'unas salihin, yang mereka berdoa kepada orang-orang saleh yang sudah mati. Ya, berdoa kepada orang saleh yang sudah mati, yang masih hidup. Kalau berdoa langsung ya tak boleh, sama aja. Kalau minta doa masih hidup boleh. Kalau ini ada orang berdoa ya kepada selain Allah, orang yang masih hidup. Kayak kemarin di Madinah, gerombolan orang Indonesia ya ngadep ke Kubah Hijau. Tahu Kubah Hijau? Tempat apa itu? Makamnya Nabi. Ya, bilang apa? Tolong kami ya Rasulullah, bantu kami ya Rasulullah. Bayangkan, keluarkan uang banyak dari Indonesia ke Masjid Nabawi untuk syirik. Tapi mereka insya Allah semua korban. Tapi ada satu yang bertanggung jawab di situ, pemimpinnya. Setelah berdoa mereka berjamaah sujud mengarah kepada makamnya Nabi. Baru setelahnya sujud ngadep kiblat. Tapi ke makam Nabi dulu sujudnya. Ya, ini
di sisi lain adalah nikmat ketika kita sudah mengenal tauhid dan mengenal sunnah. Yang kedua, PR bagi kita semuanya untuk berdakwah. Dakwah kita masih kurang. Masih ada saudara kita yang belum kenal tauhid ternyata. 6 ya. Jadi bantahan terhadap orang-orang pelaku kesyirikan yang mereka berdoa kepada orang-orang soleh. Dalam ayat tadi disebutkan orang-orang soleh tadi yang kalian seru selain Allah itu, kata Allah apa? Yabtaghuna ilaihil wasilah. Mereka butuh kepada Allah. Kalau mereka masih hidup, mereka butuh rezeki Allah. Mereka butuh rahmat Allah. Kalau mereka sudah mati, mereka butuh ampunan Allah. Ya, tidak patut untuk disembah. Dan ini menjelaskan bahwasanya ini adalah syirik besar. Ya, syirik besar. Wasil. Di antaranya ya, wa minha di antaranya ayat Bara'ah. Ayat dalam surat At-Taubah, Bara'ah tadi. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Orang-orang ahlul kitab itu menjadikan ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan selain Allah. Allah sebut sebagai Tuhan. Apakah mereka sujud kepada ulama dan ahli ibadah? Enggak. Sebutkan di sini. Anna ahlal kitab. Bahwasanya ahlul kitab ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahbar mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Wa bayyana annahum lam yu'maru. Dan Allah menjelaskan bahwasanya mereka tidak diperintah illa bi ayya'budu ilaha wahidah, kecuali hanya menyembah kepada Tuhan yang satu. Ya, hanya menyembah kepada Tuhan yang satu. Ma'a anna tafsiraha alladhi la iskala fihi. Ya, di sisi lain ahlul kitab itu diperintah untuk menyembah Tuhan yang satu, lalu kenapa Allah mengatakan mereka menjadikan rohib-rohib dan ahbar-ahbar mereka ini Tuhan selain Allah? La iskala fihi, tidak ada keraguan tentang tafsirnya. Ini adalah ta'atul ulama wal ubbad fil ma'siyah la du'a'uhum iyahum. Allah tidak mempermasalahkan bahwasanya ahlul kitab itu dikatakan menyembah karena berdoa kepada ulama mereka atau kepada ahli ibadah mereka atau sujud, bahkan enggak. Hanya karena apa? Taat dalam perkara maksiat. Ulama mereka mengatakan begini, sami'na wa ata'na. Ahli ibadah mereka mengatakan begini, sami'na wa ata'na. Prayo poji jarine kiai ini pasti bener. Nggih. Lho ya sama ini. Makanya Rasulullah mengatakan nanti kalian juga akan mengikuti kaum-kaum sebelumku, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani itu enggak bantah sedikit pun kalau ulamanya atau rohibnya yang mengatakan sesuatu. Kalau orang sekarang mengatakan disuruh masuk sumur, maka dia masuk sumur. Ya. Mereka tetap mengatakan sami'na wa ata'na walaupun perintahnya itu menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini dikategorikan menyembah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Dalilnya tadi, mereka telah menjadikan rohib-rohib dan ahbar mereka sebagai apa tadi? Rob, Tuhan loh, dikatakan menyembah loh. Bahaya. Taat kepada makhluk yang mengandung maksiat ini dikategorikan menyembah makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh di sini? Nah, terus dan di antaranya qaulul Khalil. Perkataan Al-Khalil. Man Al-Khalil? Man Al-Khalil hina? Ibrahim alaihi salam. Perkataan Nabiullah Ibrahim alaihi salam lil kuffar, kepada orang-orang kafir. Innani bara'um mimma ta'budun.
sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illalladzi fatarani, kecuali hanya kepada fatarani, zat yang menciptakan aku. Fastathna minal ma'budin, maka Nabiullah Ibrahim mengecualikan atau meniadakan seluruh sesembahan. Ya, wa dzakara subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anna hadhil bara'ah wa hadhil muwalah, bahwasannya deklarasi berlepas diri. Ya, berlepas diri mana berlepas dirinya? Innani bara'um mimma ta'budun. Wa hadhil muwalah, dan keloyalitasan ini mana loyalitasnya? Illalladzi fatarani. Illalladzi fatarani. Sama saja mengatakan innani bara'um mimma ta'budun la ilaha illalladzi fatarani illallah. Saya ulang, innani bara'um mimma ta'budun, saya berlepas diri dari segala sesuatu yang kalian sembah. Sama saja dengan mengatakan apa? La ilaha la ilaha. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Illalladzi fatarani illallah. Fatarani itu yang menciptakan aku. Maksudnya adalah Allah. Disebutkan di sini hiya syahadatu alla ilaha illallah. Inilah deklarasi syahadat la ilaha illallah. Bahwasanya Nabiullah Ibrahim mengumumkan di sana dan faham tentang apa yang dia umumkan, dan Nabiullah Ibrahim juga menerapkan apa yang dia umumkan. Ini syahadat. Jadi enggak cukup hanya ngomong doang. Faqala, kemudian Ibrahim juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alaha kalimatan baqiyah fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan dia juga menjadikan kalimat itu tetap ada, ya, pada keturunan-keturunannya, supaya mereka kembali ke jalan tersebut. Ya. Kadang-kadang kita juga butuh dudukkan keluarga, anak, istri kita. Katakan ini, ayah atau abi berlepas diri dari segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang harus disembah untuk kita semuanya dan keturunan-keturunan kalian nanti adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang juga dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim dan Yaqub. Ya. Wa wassa biha Ibrahim wa Yaqub, ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Dan Nabiullah Ibrahim dan Yaqub mewasiatkan kepada keturunannya supaya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini deklarasi dan ini pelajaran penting untuk anak keturunan. Ini juga penting ya, jamaah sekalian. Terus ini berkaitan dengan al-mahabbah, kecintaan. Wa minha ayatul Baqarah. Di antaranya adalah ayat dalam surat Al-Baqarah, fil kuffaril ladzina qala Allahu fihim, tentang orang-orang kafir yang Allah berkata tentang mereka. Dimulai dari ayat yang tadi ya, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Sampai pada ayat yang disebutkan di sini, wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka yang disebutkan tadi yang mencintai tandingan-tandingan selain Allah, kemudian disebutkan sifat-sifat mereka berakhir pada wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka tidak akan keluar dari api neraka. Mereka tidak akan keluar dari api neraka. Apa dalil yang bisa diambil?
Dzakara annahum yuhibbuna andadahum kahubbillah. Allah menyebutkan bahwasanya mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah seperti mencintai Allah. Seperti. Berarti 50-50. Seperti. Fadalla ala annahum yuhibbunallaha hubban 'aziman wa lam yudkhilhum fil Islam. Yang demikian walaupun dia mengatakan saya cinta kepada Allah, cinta yang besar, tidak diakui keislamannya. Kenapa? Karena cintanya terbagi dua. Dengan level yang setara, besar yang setara, 50-50 tadi. Tidak diakui keislamannya. Fa kaifa biman ahabban nidda hubban akbar min hubbillah. Lalu bagaimana kabarnya dengan orang yang cinta kepada tandingan selain Allah lebih besar daripada cinta kepada Allah? Yang 50-50 aja tidak diakui, apalagi yang lebih besar cintanya kepada selain Allah. Mana bukti kekafirannya? Lafaz wa ma hum bikharijina minan nar. Mereka tidak akan keluar dari api neraka. Ini bukti kekufurannya. Fa kaifa biman lam yuhib illa nidda wahdah? Lalu bagaimana juga dengan orang yang tidak cinta kepada Allah? Cinta murni kepada selain Allah. Ya. Yang 50-50 aja sudah dianggap kufur. Nah. Ini juga sangat penting ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damu." Mohon maaf, ini adalah sabda Nabi SAW. Ya. Kita butuh perhatian di sini. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah plus kufur terhadap sesembahan selain Allah. Ini satu paket nih. Gak boleh dipisah. Baru Rasulullah mengatakan haram darahnya dan haram hartanya. Kalau dipisah berarti gimana? Belum haram darahnya dan belum haram hartanya. Artinya belum apa? Belum diakui keislamannya. Nah, di sini jelaskan. Wa hadza min a'dhami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah. Hadis ini termasuk penjelasan yang jelas sekali tentang makna la ilaha illallah. Fa innahu lam yaj'al at-talaffuz biha 'asiman lid-dam wal mal. Rasulullah tidak menjadikan pelafatan la ilaha illallah saja sebagai bentuk asiman lid-dam wal mal, proteksi terhadap darah dan harta. Belum. Ya, kalau hanya mengucapkan belum. Bal wala ma'rifata ma'naha ma'alafliha. Juga belum walaupun yang mengucapkan faham maknanya. Ya. Bal walal iqraru bidzalik, juga belum walaupun dia berikrar tentang la ilaha illallah. Bal wala kaunuhu la yad'u illa Allah wahdah. Ya, illa Allah wahdah, la syarikalah. Bahkan juga belum diakui ketika dia tidak menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal la yahrum maluhu wa damuhu, bahkan tidak haram hartanya dan darahnya hatta yudhifa ila dzalik, sampai dia mengkaitkan ucapan la ilaha illallahnya, dia menggandengkan ucapan la ilaha illallahnya dengan apa? Kafara bima yu'badu min dunillah, mengingkari segala sesembahan selain Allah. Yang antum catat dalam komentaran tadi nomor berapa? Nomor 2. Betul? Mengingkari sembahan selain Allah. Nomor 2 tadi. Nah, itu satu paket. Yang pertama apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengingkari. Baru sempurna itu.
Kemudian yang nomor 3 itu praktek penerapannya. Ya, nomor 3 praktek penerapannya. Yaitu taat kepada Allah, kemudian cinta yang besar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in syakka, jika dia ragu, perlu dikufuri enggak ya sesembahan selain Allah? Ragu dia. Au tawaqqaf, atau memilih untuk diam. Seumpama dia ditanya, kufur enggak ente sama sesembahan selain Allah? Saya diam aja lah. Abstain. Ya. Bagaimana seperti ini? Lam yahrum maluhu wadamu. Belum haram darahnya dan hartanya. Maksudnya belum apa? Belum muslim. Nah. Nah, ini sudah selesai. Kemudian yang bawah itu penutup, fayalaha min mas'alah ma ajallaha wa yalahu min bayani ma awdahuhu wa hujjati ma aqta'uha lil munazi'. Ini adalah penutup, bahasanya menjelaskan tentang bahwa perkara ini adalah perkara yang sangat besar yang harus dipahami setiap muslim. Ya, harus dipahami setiap muslim. Tadi 3 poin itu. Ya. Penerapan la ilaha illallah dan syahadat la ilaha illallah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Yang kedua, mengingkari seluruh bentuk kesyirikan dan pelakunya. Yang ketiga, mencintai atas dasar cinta kepada Allah dan mengutamakan ketaatan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah bab yang ke-6. Cukup insyaallah. Soal? Ya. Yang diperintahkan siapa? Misalnya aparat ataupun aparat enggak resmi misalnya yang itu. Kalau dia aparat adalah nuwabul amir, yaitu memang berada di bawah ulil amri, maka dia seperti ulil amri hukumnya. Ya. Dan Allah Ta'ala alam di setiap daerah berbeda. Contohnya seperti daerah kita yang memang ada kafir mu'ahad. Ada kafir mu'ahad. Yang di sisi lain ada kaum muslimin yang memiliki pemahaman ekstrim. Jika tidak ada seperti itu, justru nyawa yang haram ditumpahkan jadi tertumpah. Dengan syarat dia aparat ya. Banser bukan aparat. Kalau dia aparat, polisi atau TNI, maka boleh. Bukan mengamankan orang kafir, tetapi ini mengamankan negeri kaum muslimin. Jelas ya? Tapi dia aparat. Tapi kalau banser, ini di luar ulil amri, mereka bukan ulil amri, mereka inisiatif sendiri. Termasuk di dalamnya di kebawahnya Ustaz semacam kamera atau hansip itu masuk ulil amri juga. Iya, jika dia resmi adalah badan pemerintah maka termasuk. Setingkat di bawahnya desa. Kalau memang dia utusan ya dari ulil amri, mungkin ke Kapolda nggak mungkin turun tangan langsung ya, Kapolri nggak mungkin turun tangan langsung ya, nyuruh anak buahnya dari Polda ke Polres, Polsek, lebih kecil lagi jika dia memang jalurnya jalur pemerintah, maka termasuk bagian dari ulil amri. Ya. Dan di dalam menjaga hal tersebut bukan menjaga kekufurannya, tetapi menjaga stabilitas keamanan negara. Bisa dipahami? Nah, wallahu a'lam. Jadi tidak termasuk dalam pelanggaran. Ulil amri termasuk ya. Seperti orang Jawa Timur
Iya, nah. Iya. Allah. Bagaimana dengan orang kafir? Memang di dalam bersyahadat, walaupun ada syarat untuk mengetahui maknanya, butuh proses. Tidak harus langsung hari itu, tapi dia diajarkan. Dan di dalam pengajaran itu tidak langsung bisa, mesti butuh proses. Yang penting tidak berhenti. Ya, jadi kewajiban bagi orang yang baru masuk Islam adalah di samping dia mengumumkan syahadatnya adalah belajar, bukan ceramah. Ada yang baru masuk Islam udah beberapa hari ceramah dia. Nah, ini ada muridnya Mas Aldi nih, ya. Kemarin di Blitar, tolong kalau bisa yang di sini titip. Ini ada anak Malang itu baru masuk Islam, masuk Islamnya di Blitar. Pas ada Mas Aldi. Kalau bisa sudah dapat nomornya? Hah? Oh, belum menghubungi. Nanti kalau ada nomornya titip di sini, tim mulazamah ini pas insyaallah dididik. Usul talatah dulu, antum juga murojaah nanti di sana. Terus habis gitu apa? Kitabut tauhid. Ya, silakan. Ustaz, apakah di Allah dan Muhammad? Iya, termasuk. hukumnya nanti gimana, Ustaz? Di masjid kan? Harusnya lebih ditinggikan Allah ya. Atau satu Allah, Muhammad tidak ada. Ahsan, boleh. Atau enggak ada semuanya lebih bagus. Status kita sholat di tempat seperti itu tidak apa-apa. Yang dosa yang meletakkan. Apakah yang bisa syirik ketaatan? Taklid buta adalah salah satu contoh syirik ketaatan. Yang penting manut kan gitu kan. Walaupun mau belok kanan ratingnya kiri ya melok aku. Contohnya gitu kan. Ya. Jadi walaupun perintahnya maksiat tetap ikutin taklid buta namanya. Ini salah satu praktek syirkut ta'ah, syirik ketaatan. Nah, sahih benar. Misalnya kalau yang ada format menghalalkan musik, menghalalkan rokok itu, terus dengan dalil, apa saya membolehkan, berarti termasuk syirik akbar juga? Iya, syirik taatan. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ya. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.